Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN setanah air Indonesia. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru di mana sesuai dengan informasi bahwa pada tahun 2025 tahun depan ada kenaikan gaji untuk Bapak Ibu guru seluruhnya, baik guru PNS P3K, demikian juga dengan para honorer, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Prabowo pada masa-masa kampanye, dan ini juga sudah termasuk di dalam program unggulan atau program prioritas Pak Prabowo Subianto ketika nanti sudah dilantik menjadi presiden pada Oktober bulan depan ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu hal yang kita nantikan bersama bagaimana kepastiannya, karena pada tanggal 16 Agustus yang lalu digadang-gadang diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi, ternyata belum ya, tetapi oleh Pak Prabowo, oleh Pak Presiden Jokowi telah melimpahkan hal ini kepada Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto nantinya untuk mengumumkannya secara resmi. Nah, tentunya berdasarkan pengalaman, apabila gaji pokok naik, maka jelas berbagai tunjangan akan naik. Nah, kira-kira apa saja tunjangan yang naik tersebut, Bapak Ibu? Mari kita lihat informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tentunya apabila gaji pokok Bapak Ibu guru ASN, yaitu PNS dan P3K naik, maka jelas bahwa otomatis juga tunjangan suami atau istri pasti naik. Itu tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa gaji atau tunjangan suami atau istri dari gaji pokok yaitu sebesar 10%. Demikian dengan tunjangan anak, maka juga otomatis naik ya, karena memang ini dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok Bapak Ibu ya. Dan memang itu kenyataannya, apabila gaji pokok naik, maka tunjangan melekat pada tabel gaji antara lain tunjangan suami atau istri, demikian juga dengan tunjangan anak pasti ikut naik. Walau tunjangan istri atau suami, kemudian tunjangan anak persentasenya tidak naik, tetapi kalkulasinya dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok. Itu biasanya yang akan terjadi pada tunjangan istri atau suami, demikian juga dengan tunjangan anak bila gaji pokok ASN itu naik. Nah, selain daripada tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak, masih beberapa tunjangan lain yang ikut naik Bapak Ibu ya. Misalnya lagi, tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sesuai dengan nominal gaji pokok per bulan. Itu ketentuannya. Bila kita berpatokan pada tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru di tahun 2024 tahun ini, regulasinya yaitu Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023, bahwa nominal gaji pokok, bahwa nominal tunjangan profesi guru atau sertifikasi itu sebesar nominal gaji pokok. Kemudian, selain daripada tunjangan profesi, tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini itu untuk daerah 3T, yaitu daerah terjauh, daerah terdepan, dan daerah terluar. Sama nominalnya dengan tunjangan profesi guru, yaitu sebesar 1 kali gaji pokok. Selain itu, tunjangan tambahan penghasilan ini, tamsil ini diberikan kepada Bapak Ibu guru ASN yang non sertifikasi. Itu juga akan berpengaruh pada kenaikan gaji. Selain itu Bapak Ibu, dua jenis tunjangan lain lagi, yaitu tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Bila gaji pokok naik, maka ada pengaruhnya terhadap kenaikan tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan yaitu gaji ke-13. Juga nominalnya itu sebesar 1 kali gaji pokok Bapak Ibu. Tunjangan hari raya itu biasanya dicairkan mulai pada bulan Maret ya, sampai pada bulan Mei. Itu pengalaman yang sudah kita lihat bersama. Kemudian gaji ke-13 itu akan dicairkan pada bulan Juni paling cepat dan paling lambat pada bulan Juli. Kalau mungkin pencairannya sedikit meleset waktu, itu adalah suatu hal yang lumrah karena mekanisme atau proses pengerjaan mungkin, maka suatu hal yang bisa dimaklumi apabila pencairannya sedikit terkendala. Nah, tentunya dalam hal mendapatkan beberapa tunjangan ini, ya, itu ada syarat yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak itu adalah tunjangan yang melekat pada gaji, kemudian itu sudah resmi Bapak Ibu ya, itu tanpa diganggukan lagi karena memang itu ketentuan dalam pemberian gaji. Tetapi dalam hal tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus, tunjangan tambahan penghasilan, kemudian THR dan gaji ke-13, ada syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah per pencairannya. Tentu itu juga adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu dalam hal mendapatkan berbagai tunjangan. Terkait dengan berapa persen kenaikan gaji pada tahun 2025, hal itu juga telah disampaikan oleh beberapa menteri, salah satunya yaitu dari Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perekonomian, seterusnya Kepala Bappenas, bahwa besaran tunjangan itu nantinya, besaran kenaikan gaji pada tahun 2025 itu kita akan dengarkan bersama bila resmi telah diumumkan oleh Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto pada waktunya nanti. Telah dikabarkan sebelumnya bahwa boleh saja nantinya ini diumumkan oleh Pak Presiden terpilih pada saat dilantik dan boleh setelahnya. Tentu itu sesuai dengan program pemerintah, kapan jadwalnya akan diumumkan. Mari kita doakan kiranya proses yang tidak terlalu lama lagi sesuai dengan keputusan KPU bahwa pada tanggal 20 Oktober bulan depan yaitu proses pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Kiranya semua proses pekerjaan pemerintah ke depan ini semakin baik, semakin sesuai dengan harapan, dan kiranya menjadi satu sukacita kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian dengan para ASN, PNS P3K, para TNI dan Polri, termasuk para pensiunan dan para pejabat negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.